Pemirsa masih di iNews Siang bersama saya Arlisa Hadi. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, volume kendaraan arah puncak terpantau mulai padat. Petugas menerapkan ganjil genap yang berlaku mulai Jumat hingga Minggu pekan ini. Jelang Nataru, volume kendaraan meningkat di eksit tol Ciawi yang mengarah ke Simpang Gadok Puncak Bogor. Di akhir pekan ini, mayoritas kendaraan merupakan plat B. Adapun petugas akan memberlakukan sistem ganjil genap untuk pembatasan kendaraan akhir pekan ini di ruas Jalan Raya Bogor. Ganjil genap berlaku untuk dua arah mulai hari Jumat hingga Minggu pada pukul 2 siang hingga 12 dini hari. Selain GAGE, petugas juga menerapkan sistem satu arah atau one way, baik ke arah puncak ataupun sebaliknya. Sementara itu di gerbang tol Cikatama masih terpantau ramai lancar. Meskipun belum ada kepadatan, pihak Jasa Marga sudah mulai memperlakukan sistem kontraflow. Sistem kontraflow dimulai dari pukul 6 pagi hingga 8 malam nanti, yaitu dari ruas tol Jakarta Cikampek dari kilometer 47 hingga 70. Nantinya pihak Jasa Marga juga akan berencana melakukan sistem kontraflow beberapa hari ke depan seperti tanggal 24, 26, dan 28 Desember hingga 1 Januari 2025 dengan rincian pemberlakuan mulai dari pukul 6 pagi hingga 12 siang. Pemirsa, kita kembali memantau kondisi arus mudik libur Natal dan Tahun Baru. Di gerbang tol Cikatama ada rekan kami Indra Setia, dan di Simpang Gadok Puncak sudah ada rekan Syareza. Kita akan ke rekan Indra terlebih dahulu. Selamat siang Indra, silakan dengan laporan Anda. Semakin siang, apakah volume kendaraan ini semakin bertambah? Ya, selamat siang Arlista dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan hingga siang ini animo kendaraan terus meningkat, yang mana data yang kami terima hingga siang hari ini sudah di angka 13.000 kendaraan yang melintasi atau melewati gerbang tol Cikatama menuju kota tujuan di Pulau Jawa. Dan tapi masih hingga pantauan kami hingga saat ini belum ada kemacetan ataupun ketersendatan kepadatan di area ini, mengingat memang meskipun belum terlihat ataupun terjadi kemacetan, namun pihak Jasa Marga ini sudah melakukan sistem kontraflow sejak pukul 6 pagi hingga 8 malam. Namun untuk aktifnya, Arista dan pemirsa dapat kami informasikan, baru saja resmi dibuka kontraflow yang telah dibuat oleh Jasa Marga, yakni tepat pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat pada pagi hari tadi. Dan ini berlaku di kilometer 47 ruas tol Jakarta Cikampek maksud kami, hingga ruas tol di kilometer 65. Dan dapat kami informasikan juga yang mana kalau pantauan kami hingga semakin sore nanti ini menjadi momentum bagi masyarakat melakukan perjalanan begitu, karena dengan cuaca yang cukup adem gitu, yang ini menjadi daya tarik favorit sendiri untuk masyarakat melakukan bermudik di momen libur Natal Tahun Baru periode 2024-2025. Dan dapat kami informasikan juga terkait kontraflow ini, Arista dan juga pemirsa, pihak Jasa Marga juga akan melakukan di beberapa hari ke depan yang kontraflow juga yang akan berlangsung pukul 6 pagi hingga 12 siang, yang mana di tanggal 24, maksud kami di tanggal 47 yang 24, 26, 28 Desember hingga 1 Januari 2025 mendatang. Dan dapat kami informasi juga bagi Anda yang masyarakat yang ingin mendapatkan diskon tarif tol begitu sebanyak 10%, Anda bisa melakukan kegiatan perjalanan di hari-hari tertentu saja, Arlista dan juga pemirsa, yang mana ini berlaku mulai tanggal 19 Desember 2024 kemarin, terus juga tanggal 28 Desember dan juga 3 Januari 2025 mendatang. Dan dapat kami informasikan juga terkait ini nantinya para masyarakat ini mendapatkan diskon tarif tol sebanyak 10%, dan ini dapat kami informasikan juga terkait pada hari ini ataupun sore hari ini direncanakan ataupun
animo kenaikan masyarakat yang melakukan arus mudik di sore hari terus meningkat, Arista, yang mana menargetkan Jasa Marga ini mencapai di angka 20.000 lebih masyarakat melakukan kegiatan bermudik pada sore hari nanti. Dan kami menghimbau bagi Anda yang merasakan kelelahan sewaktu proses perjalanan berlangsung, Anda bisa beristirahat sejenak di kilometer 57 yang mana terdapat sejumlah rest area begitu untuk Anda beristirahat sejenak sebelum melakukan perjalanan ke daerah tujuan Anda di Pulau Jawa dan sekitarnya. Dan dapatkan informasi juga terkait ketersediaan e-tol ini sangat penting sekali, Arlista, yang mana ini Anda bisa lihat di belakang saya. Ketika Anda tidak memiliki ketersediaan tol yang cukup, maka terjadinya ketersendatan ataupun penumpukan ketika tap in di area di gerbang tol Cikatama di Jawa Barat ini. Sementara itu dapat kami informasikan, Arista, dari Cikampek Utama. Baik, terima kasih banyak informasinya Indra. Untuk kontraflow dan diskon tarif tol sudah mulai diberlakukan. Lantas bagaimana di Simpang Gadok? Reza, apakah dari Simpang Gadok ini sudah mulai dilakukan rekayasa jalan? Ya, baik Arlista dan juga pemirsa, jika berbicara mengenai rekayasa lalu lintas sejatinya sudah diberlakukan sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, namun dilakukan secara situasional. Rekayasa lalu lintas meliputi skema ganjil genap dan juga skema one way, di mana untuk saat ini sejatinya Arlista dan juga pemirsa, arus lalu lintas berjalan dengan normal dua arah maksudnya, dan kini sudah tidak ada kemacetan seperti yang tadi terjadi pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Terjadi kemacetan di exit tol Ciawi pertama menuju ke Simpang Gadok. Jaraknya mencapai 2 km tentunya kemacetan tersebut. Dan memang hingga saat ini situasinya sudah mulai ramai lancar, artinya tidak ada kendaraan yang begitu padat seperti yang bisa Anda lihat di layar kaca, Arista dan juga pemirsa. Perlu diketahui juga ada beberapa rekayasa arus lalu lintas untuk menanggapi membludaknya volume kendaraan, yaitu dengan cara menyelenggarakan ataupun menyelenggarakan ganjil genap dan juga one way. Namun hingga saat ini kami masih menunggu adanya penetapan one way. Namun informasi yang kami terima bahwasanya untuk one way sendiri sudah berlangsung sejak hari Jumat kemarin dan akan berlangsung hingga Minggu, dan dimulai pada pukul 2 siang hingga 12 malam waktu Indonesia Barat. Namun dipastikan situasinya sekarang ramai lancar, belum ada rekayasa lalu lintas sama sekali, kendati tadi sempat diberlakukan pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Arista dan juga pemirsa, ini sangat amat begitu penting untuk diperhatikan bahwasanya ada 4 titik rawan kemacetan di kawasan Puncak Bogor, seperti diantaranya persimpangan Pasir Muncang, Simpang Megamendung, Simpang Lokawirtama, dan juga Pasar Cisarua. Sehingga 4 titik ini diharapkan bisa dihindari oleh masyarakat untuk mencari berbagai alternatif lainnya apabila Anda ingin melakukan arus mudik di jelang Natal dan Tahun Baru ataupun berwisata di masa Natal 2024-2025. Arisa dan juga pemirsa, kami masih menunggu sejatinya soal berapa update terkini soal banyaknya kendaraan yang melalui di Simpang Gadok. Namun informasi yang kami terima per pukul 9 pagi ada sekitar 21.000 kendaraan yang melintas di Simpang Gadok, termasuk 12.000 diantaranya ini naik ke arah puncak dan sebaliknya turun dari arah puncak sebanyak 9.000. Artinya memang terjadi peningkatan yang begitu signifikan jelang Natal dan Tahun Baru, dan juga para kendaraan yang mayoritasnya merupakan plat B ini memang diprediksi mengincar berbagai tempat wisata di Puncak Bogor. Namun dipastikan Arisa dan juga pemirsa bahwasanya hingga saat ini volume kendaraan masih begitu meningkat dan diprediksi akan terus membeludak tentunya hingga sore dan malam hari. Namun hingga saat ini kami masih menunggu apakah nantinya jika ada kepadatan diberlakukan kembali one way seperti pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, ataupun nantinya ganjil genap yang nantinya akan berlaku pada pukul 2 siang hingga 12 malam dini hari waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Arista, kembali ke Anda. Baik, terima kasih banyak atas informasinya rekan Syahreza. Ada 4 titik yang harus diwaspadai pengendara, dan selamat kembali bertugas rekan-rekan.